Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Sebelumnya Amsal Sitepu mendapatkan penangguhan penahanan atas permintaan Komisi 3 DPR RI yang sekaligus menjadi penjamin Amsal. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Sitepu tidak bersalah dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa dan juga dituntut membayar uang denda dan pengganti 50 juta rupiah. Oke, sini. Biar kita serahkan. Ini iklannya. Sebelumnya kasus Amsal Sitepu menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI melalui rapat dengar pendapat. Komisi 3 meminta penangguhan penahanan Amsal Sitepu, bahkan Komisi 3 menjadi penjamin hingga akhirnya kemarin Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Amsal ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa, pengerjaan pembuatan video profil desa. Penangkapan bandar narkoba yang sudah jadi DPO berjalan dramatis di Dharmasraya, Sumatera Barat. Pelaku disergap di jalan dan nekat hendak menelan 1 paket sabu yang dibawanya. Anggota Satres Narkoba Polres Dharmasraya menyergap DPO Narkoba RI 31 tahun yang tengah mengendarai motor di Jalan Nagari Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Tahu dirinya disergap, pelaku sempat meronta dan berusaha menghilangkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan memasukkannya ke dalam mulut untuk ditelan. Namun usahanya digagalkan petugas. 1 paket sedang narkotika jenis sabu pun menjadi barang bukti. Pelaku yang berasal dari Kabupaten Bungo, Jambi ini sudah lama menjadi target polisi dan menjadi anggota jaringan narkoba antar provinsi yang kerap beroperasi di wilayah perbatasan. Di TKP kita menemukan 1 orang tersangka berikut dengan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh tersangka pada saat diamankan berada dari mulut tersangka. Kemudian tim melakukan upaya penangkapan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Dharmasraya dan dijerat pasal peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kalau kabel itu ya. Api melumat 3 rumah warga yang berbahan semi permanen di Jalan Cakung Drainase, Cilincing, Jakarta Utara. Warga berusaha membantu damkar memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Salah seorang pemilik rumah jatuh pingsan saat mengetahui rumahnya ludes dilalap api. Ia pun terpaksa digotong menjauh dari lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun polisi masih mendalami penyebab kebakaran ini. Sementara di Manggarai Tebet, Jakarta Selatan, 2 rumah warga juga hangus dilalap api di Jalan Manggarai Selatan 2. Diduga api berasal dari sebuah rumah makan. Saat aktivitas memasak tengah ditinggalkan pemiliknya, api cepat membesar dan merembet 1 bangunan di sebelahnya. Warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Selang beberapa saat, 23 unit mobil damkar dan 115 personel datang dan menjinakkan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran banyaknya warga yang berkerumun. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tragedi kebakaran maut hingga menyebabkan 11 orang tewas terjadi di 4 ruko Jalan Sulawesi, Wamena. Api cepat membesar dan merembet bangunan yang berdempetan. Kebakaran yang terjadi pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur saat seluruh korban tengah tertidur lelap sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Mayoritas korban tewas akibat keracunan asap. Sementara 5 orang terluka dan harus dirawat di RSUD Wamena. Proses pemadaman berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap tebal. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga dan petugas sempat berusaha memanggil dan mencari korban yang diduga terjebak di dalam ruko. Hasil pemeriksaan CCTV,
Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Namun hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Hasil pendataan, korban tewas terdiri dari 6 orang dewasa dan 5 anak-anak. Dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Chandri Suryapati, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang menerjang perairan di Indonesia Timur menyebabkan kapal tenggelam di perairan Maluku Utara. Akibatnya puluhan pekerja kapal terombang-ambing di laut selama 13 jam. Puluhan anak buah kapal Nazila 05 panik akibat kapal mereka dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam di perairan Taliabu, Maluku Utara pada Senin dini hari 30 Maret 2026. Menggunakan pelampung, seluruh ABK berusaha menyelamatkan diri menggunakan longboat, lalu menjauh dari kapal yang sudah tenggelam. Video tenggelamnya kapal ini pun viral. Tim SAR pun segera menggelar operasi pencarian sejak Senin kemarin menggunakan KN SAR Bisma dan RB 216 Gorontalo. Hasilnya 21 orang termasuk kapten kapal ditemukan 16 mil laut dari lokasi kejadian pada Selasa pagi. Seluruh korban dievakuasi ke Pelabuhan Gorontalo setelah terombang-ambing selama 13 jam di laut. Sebelumnya, KM Nazila 05 berlayar dari Pulau Taliabu, Maluku Utara menuju Desa Kema, Sulawesi Utara untuk mencari ikan. Namun saat perjalanan pulang, kapal dihantam ombak tinggi akibat cuaca buruk dan menyebabkan haluan kapal patah. ABK-nya menyelamatkan diri dengan menggunakan taktis. Korban ditemukan pada pagi hari dan korban selama di laut mengapung selama 13 jam. Sehingga selama 13 jam dan ditemukan pada sekitar pukul 8 pagi. Seluruh korban dijemput pemilik kapal usai kesehatannya membaik. ABK dan kapten kapal saat ini sudah tiba di kediamannya di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Hubungan percintaan yang tidak sehat atau toxic relationship terus saja berulang. Seorang pria tega menganiaya kekasihnya hingga babak belur lantaran terbakar api cemburu di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita FT 18 tahun babak belur pada bagian wajah akibat dianiaya kekasihnya Fadli Hidayat alias Fali 23 tahun di kawasan Rapocini, Makassar. Korban lalu mendatangi kantor polisi dan melaporkan tindak kekerasan yang baru saja ia alami. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Polrestabes Makassar membekuk pelaku yang diketahui hendak melarikan diri dari kamar kos karena mengetahui aksi penganiayaannya dilaporkan ke polisi. Hasil pemeriksaan sementara, aksi penganiayaan dipicu api cemburu buta karena diduga korban menjalin kasih dengan pria lain. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku tiba-tiba datang lalu menghantamkan helm berulang kali ke wajah korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam dan robek pada bagian wajah. Pelaku diamankan karena telah menganiaya teman dekat yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian wajah itu luka lebam akibat dianiaya dengan menggunakan tangan dengan menggunakan helm. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sindikat penjualan bayi di Medan, Sumatera Utara terbongkar. 6 pelaku termasuk ibu kandung bayi yang hendak menjual anaknya tersebut seharga 25 juta rupiah ditangkap. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 orang yang terlibat sindikat perdagangan bayi di kawasan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Awalnya polisi menangkap ibu kandung bayi saat bersama tetangganya yang menjadi perantara. Setelah itu, polisi yang mengembangkan penyelidikan kembali menangkap 2 perantara dan pasangan suami istri yang akan membeli. Polisi menyatakan bayi perempuan yang lahir 3 Maret lalu ini dijual perantara senilai 25 juta rupiah ke pasangan suami istri asal Tanah Karo. Namun ibu kandung bayi hanya mendapat bayaran 12 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.